وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah FKI Channel rahimakumullah. Ada sebuah kisah menarik yang saya dapatkan dari buku karya Ustadz Salim Afillah, salah satu dai nasional dari Jogja. Kisah menarik tentang seorang tokoh ulama dari Mesir, Imamud Du'at, yaitu Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dikisahkan dalam buku Ustadz Salim bagaimana fragmen Syekh Mutawalli Sya'rawi ini suatu hari didatangi oleh beberapa kawanan pemuda. Kawanan pemuda ini menyampaikan kepada Syekh Mutawalli, "Ya Syekh, izinkan kami untuk menghancurkan tempat hiburan itu ya Syekh. Sungguh berbagai macam kemaksiatan telah berkumpul di tempat maksiat itu ya Syekh. Mohon doakan kami ya Syekh." Maka ma'asyiral muslimin, jamaah FKI rahimakumullah, mendapatkan permintaan dari para pemuda tersebut yang intinya meminta fatwa, memberikan izin pada mereka untuk menghancurkan tempat-tempat maksiat dengan mengebom mengebom tempat tersebut. Ternyata Syekh Mutawalli kemudian menanggapi para pemuda tersebut. Beliau bertanya kepada para pemuda, "Apakah kalian sudah yakin menghancurkan tempat tersebut yang berada di wilayah negeri umat Islam? Apakah kamu sudah yakin mendapatkan fatwa bolehnya mengebom tempat tersebut, yang mana tempat tersebut berada di wilayah umat Islam?" Maka para pemuda tersebut menjawab dengan yakin, "Ya Syekh, itu tempat maksiat, maka tentu Allah akan senang ketika kami menghancurkan tempat maksiat." Masyaallah muslimin. Kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kemudian bertanya kembali kepada sang pemuda, "Wahai kalian, sekiranya tempat tersebut kemudian hancur dengan bom dan orang-orang yang di dalamnya kemudian meninggal, mati, kira-kira kemanakah gerangan orang yang mati tersebut akan menuju?" Yang saya tentu saja mereka akan menuju ke murkanya Allah, mereka akan bertempat di nerakanya Allah, dapat siksanya Allah. Wal iyadu billah. Itu layak bagi mereka, ya, kurang lebihnya demikian. Maka Syekh Mutawalli kembali menanggapi apa yang disampaikan oleh pemuda tadi. Kira-kira apakah setan, iblis semenjak dia ada ciptakan kemudian sampai hari ini dia terus mengajak manusia, apakah yang diinginkan oleh iblis? Apakah iblis itu menginginkan manusia untuk masuk ke surga atau ke neraka? Iblis menginginkan manusia masuk ke neraka. Jawab pemuda tadi sedikit terkaget kemudian. Hingga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kemudian kembali bertanya, "Sungguhnya di dunia ini ada dua barisan. Barisan pertama adalah penolongnya setan atau iblis. Barisan kedua adalah penolongnya Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau kamu menghancurkan tempat tadi, tempat yang kamu katakan tempat maksiat tadi, kemudian yang jadinya orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut kemudian menjadi penghuni neraka, kamu kira-kira apakah menjadi pasukannya setan ataukah menjadi barisannya Allah dan Rasulnya?" Maka para pemuda itu kemudian terdiam, masyaallah muslim.
Para pemuda itu kemudian terdiam. Lantas Syekh Mutawalli Asy'arawi melanjutkan menasihati pemuda tersebut dengan fragmen kisahnya Rasulullah, yang mana suatu ketika Rasulullah pernah menangis ketika lewat di depan beliau iring-iringan jenazah yang ternyata yang meninggal itu adalah orang Yahudi. Para sahabat kemudian penasaran, bertanya pada Rasul, kenapa Rasulullah menangis? Padahal yang lewat itu adalah orang-orang Yahudi. Yang meninggal, yang barusan lewat itu adalah jasadnya orang Yahudi. Tapi kenapa kok Rasulullah kemudian menangis? Rasulullah kemudian menjawab, beliau bersabda, sesungguhnya aku telah membiarkan hari ini ada seorang yang mati dalam keadaan belum mendapatkan hidayah masuk Islam. Rasulullah sedih karena belum sampainya hidayah melalui dakwah tersebut kepada si Yahudi yang mati. Ma'asyiral muslimin jamaah FKI rahimakumullah. Kemudian di pungkasan nasihatnya Syekh Mutawalli Asy'arawi kembali berkata kepada para pemuda tadi, wahai kalian, sepertinya Rasul berada di sebuah lembah sementara kalian berada di lembah yang lain. Menegaskan pada para pemuda tersebut bahwa jalan yang ditempuh oleh pemuda tersebut bukan jalan yang seharusnya. Semangat mengajak kebaikan, semangat mengajak berdakwah, seyogyanya kembali seperti apa yang Rasul teladankan. Masya Allah. Jemaah FKI rahimakumullah. Inilah kita sebagai hamba beriman yang punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak yang lain untuk sama-sama mendapatkan hidayah, maka cara dan strateginya harus kembali mengacu pada apa-apa yang Rasulullah contohkan. Semoga menjadi nasihat yang bermanfaat, menjadi kisah singkat yang bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, kisah yang lebih detail dan rinci dan lebih sempurna, bisa sahabat sekalian rujuk di buku karya Ustadz Salim Afilah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير